Hola, aku kembali lagi dua video beruntun akhirnya. Gue mau bahas transfer luar negeri terutama. Tapi sebelum ke sana, gue mau jelaskan ada berita terbaru dari FIFA. Jadi FIFA ini ingin melimit klub agar mereka tidak bisa melakukan, bukan tidak bisa, tapi dibatasin loan pemain atau menyewakan pemain ke klub lain. Nah, sebenarnya gosip ini sudah sering gue dengar ya. Tapi finally akhirnya FIFA membuat aturan itu. Kenapa? Tujuannya apa? Tim kayak Chelsea sama City itu banyak banget loan pemainnya, bahkan sampai 10-15, I don't know lah, banyak banget. Nih, yang ditakutin oleh FIFA adalah karir pemain ini akan hancur. Jadi kalau seandainya nggak masuk tim utama Chelsea dan City, dan kalian tahu semua betapa tingginya level untuk bisa masuk ke situ. City aja baru Foden, ya mungkin Zinchenko, yang masih muda, yang lain nggak dapat peluang semua. Chelsea pun demikian, nggak banyak pemain muda yang bisa masuk. Akhirnya di loan, terus kalau kebetulan bagus dijual. Nah, ini kan seperti perbudakan modern, dan hal kayak gini ingin dibatasin lah. Jadi mulai tahun depan itu semua klub internasional itu loan antar negara ya, pinjam antar negara, itu tidak boleh lebih dari 8 pemain sewa dan menyewa yang usianya 21 tahun ke atas, tidak boleh 8. Dan 2 tahun kemudian 2024 itu hanya 6 pemain. Oke. Nah, akhir ini masih antar negara, nanti akan menjadi nasional. Jadi klub-klub ini harus ngelepas pemainnya kalau seandainya nggak bisa, karena klub yang punya banyak pemain yang di loan itu yang kena. Finally gue bilang ini adalah keputusan yang bagus untuk memprotek para pemain muda yang mungkin tidak terlalu bagus, tapi masih bisa punya peluang lah untuk bermain. Yang penting ada kejelasan untuk para pemain ini. Terus kita ke transfer Haaland. Oke, Haaland ini kemungkinan besar tahun ini cabut, dan gue nggak tahu ya, kabar terakhir yang gue baca tentang Barca dan Haaland, si Laporta bilang ya, kalau gue melihat, dia cuma bilang kalau gue melihat nilai yang diminta oleh Haaland dan timnya itu jauh dari ekspektasi Barca. Dalam arti begini, Barca akan punya duit lagi, mereka lagi nego dengan Spotify yang akan hampir udah jadi kan, tinggal CVC sama studio yang mau dijual 49%. Itu ratusan juta masuk, tapi kan Barca juga mau punya utang yang pelan-pelan dicicil gitu loh. 2 utang, 1 utang warisan dari si Bartomeu, 1 pinjem uang hampir 1 miliar untuk renovasi Camp Nou. Nggak ada masalah juga itu, selama income-nya kayak dulu lagi, mau utang 1 miliar 2 miliar itu nggak masalah, tapi kan tetap harus dicicil. Jadi si Laporta bilang angkanya itu jauh dari ekspektasi kita. Nah, sekarang ada 2 possibility. 1, Laporta Cywar biar semua orang berpikir bahwa dia sudah lepas Haaland. Kedua, memang benar-benar nggak masuk dan dalam budgetnya si Barcelona. Feeling gue dia akan ke City, karena nggak banyak pemain bisa bayar. Tahun lalu itu sudah beredar gosip kalau si bokapnya minta 20-25 juta fee, Mino Raiola 20-25 juta fee, total udah 40-50 juta. Ditambah 75 juta ke Dortmund, belum signing fee untuk Haaland sendiri, belum gajinya. Jadi gue nggak yakin ini akan terjadi, sangat jomplang lah, karena pemain senior yang sekarang, 3 pemain senior, Alba, Pique
dan Busquets itu total gajinya 100 juta. Jadi satu pemain kira-kira 30 jutaan semusim. Itu akan di-cut. Kalau mereka mau tetap stay di Barca itu akan di-cut. Jadi kalau baca kayak begini ya agak berat Haaland ke Barca. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi karena Barca tetap ingin mendatangkan striker papan atas lah. Auba, oke, gue percaya Auba, tapi usianya juga udah 32, 33. Dan tetap butuh pelapis di depan. Bisa Torres, bisa juga karena Torres bisa juga main di wing ya. Jadi kita nggak tahu. Nah sementara Dortmund udah rela melepas Haaland. Sekarang yang diincar Timo Werner. Jadi agennya sudah keluarkan gosip-gosip ke media bahwa Timo Werner nggak happy. Wajar, nyaris nggak pernah main kalau gue bilang untuk selevel Timo Werner, dan dia kan pengen jadi striker di timnas Jerman. Kalau di musim akan datang dia tetap di Chelsea, jarang main, nah, sangat sulit untuk bermain di siapa namanya di timnas Jerman. Tapi Karim Adeyemi itu juga menjadi menjadi calon untuk diambil oleh Dortmund dari Salzburg. Kalau seandainya Timo Werner nggak bisa, karena kita juga tahu Chelsea lagi di ban, pemilik baru diperkirakan akhir Mei baru datang. Jadi atau nggak kita nggak tahu juga karena prosesnya cukup panjang. Selama tidak ada pemilik baru, Chelsea tidak boleh jual pemain, tidak boleh beli pemain karena masih di frozen, dan lisensi untuk frozen itu berakhir di bulan Mei. Kita nggak tahu juga iya atau enggak. Real Madrid incer Gnabry-nya Bayern Munchen ini punya kontrak sampai 2023 dan dia masih belum perpanjang. Apakah cocok? Sangat cocok, karena kalau kita lihat line up-nya Madrid hampir semua itu terisi kecuali sayap kanan selalu dirotasi. Kadang Rodrigo, kadang Marino, kadang Asensio, Vasquez eventually juga bisa. Jadi Ancelotti belum punya pemain yang cocok, dan di situ ya sangat cocok dengan Gnabry. Gue rasa ya gue nggak tahu dia diminta berapa ya, karena kontraknya tahun depan sudah habis. Jadi mungkin 40-50an bisa, is a good deal kalau untuk 40-50 selevel Gnabry, dan Madrid juga nggak kekurangan duit untuk bisa bayar dia. Rafinha digosipin ke Barcelona. Jadi Rafinha ini punya klausul kalau Leeds seandainya degradasi, Rafinha boleh dijual dengan harga 25 juta. Kalau Leeds degradasi. Kalau Leeds tidak degradasi, itu nggak ada klausul. Jadi Leeds bisa minta untuk Rafinha harganya gila-gilaan. Kabar yang beredar sekitar 75 juta itu sudah sarap. Jadi kalau Barca mau ambil Rafinha, harus tunggu Leeds terdegradasi. Nah, Rafinha ini kan tergantung juga posisinya Traore sama Dembele. Nah, Traore rencananya ditukar sama si Trincao yang sekarang di Wolves, yang lumayan sering main juga. Nah, kalau di swap gue rasa everybody happy. Traore happy, Trincao happy, Wolves happy, Barca happy. Jadi itu kayaknya solusi yang terbaik buat semua pihak, ditukar. Nah, kembali tergantung Dembele juga. Dembele bilang bahwa dia tidak atau belum menaikkan kontrak dengan klub-klub lain, walaupun ada gosip lain bahwa dia sudah taken kontrak ke PSG, tapi dia mengatakan tidak, dan dia berharap dia masih pengen stay. Nah, cuman gapnya ini masih terlalu jauh kan antara gajinya, permintaan dia dan yang Barca bisa bayar. Dia minta 40 juta, ada gila 40 juta, tapi ya I don't know lah. Mungkin ada klub sarap yang mau bayar dia, belum signing fee-nya, kan dia keluar gratis kan, belum untuk agennya. Jadi gue nggak tahu lah. Kalau dia ke PSG kemungkinan besar ya ngandelin skill doang. Tapi kalau gue bilang mending dia di Barca,
karena dia cocok, dia happy di Barca, cocok dengan Xavi, cocok dengan Laporta. Yang jadi masalahnya cuman agennya minta fee terlalu besar. Oke. Jude Bellingham diincar oleh beberapa klub di Inggris, tapi Real Madrid punya peluang besar untuk mengambil pemain 18 tahun ini sebagai pelapisnya Modric. Madrid ini memang sudah waktunya untuk regenerasi. Dia baru beli Camavinga, ya Camavinga OC not bad. Casemiro masih bisa main, tapi terutama Kroos sama Modric ini kalau dipaksa lagi, kalian akan lihat bahwa kedua pemain ini kalau cedera nggak ada pelapisnya. Nah, Jude Bellingham oke, cuman apa iya pemain 18 tahun kalau jarang main dia bisa berkembang? Gak tahu. Feeling gue sih kalau Jude Bellingham jadi ke Madrid dan Madrid butuh pemain seperti itu, at least harus lebih sering dimainkan lah. Ya harusnya ya klub Inggris itu ambil dia, tapi tidak senilainya Sancho. Itu mau udah gila, jangan mau ketipu lagi sama Dortmund. Drexler pingin cabut, Sevilla incar Drexler karena dia PSG dia sudah nyaris nggak dipakai, dan gue bilang Drexler ini pemain bapuk lah, jadi gue nggak yakin ini menjadi plus point untuk klub-klub yang mau ambil dia. Di Maria juga kayaknya mau cabut karena dia udah 34 tahun dan dia pengen di level yang lebih rendah biar lebih sering bermain. Ya dia eventually kalau gue bilang lebih cocok ke Spanyol, banyak klub yang bisa memanfaatkan dia. Jadi kita nggak tahu bisa atau enggak. Kontraknya Xavi dan Ronald Araujo itu lagi diperpanjang. Dan semoga untuk fans Barca, untuk gue, mereka mencapai kesepakatan, karena sampai detik ini belum ada kesepakatan. Sementara kedua pemain ini diincar, kalau nggak salah MU incar Araujo, Liverpool incar Xavi karena masih 17 tahun dan harusnya nggak dengan nilai terlalu mahal. Maka dari itu untuk Barca, untuk Xavi bagus bahwa mereka mending di Barca dulu, di lingkungan yang nyaman daripada pindah ke Inggris. Nanti seumur segitu jadi flop lah. Luis Enrique mengatakan bahwa dia tidak akan ke Man United karena dia sudah janji dia tetap stay di Qatar, which is gue bilang sangat masuk akal. Lu udah jauh-jauh gitu, ngapain mending selesain kerjaan lu di Qatar, baru habis itu dia nggak tahu mau kemana. Bayern Munchen incer untuk penggantinya Gnabry, incer Nkunku. Nkunku itu strikernya mantan pemain PSG, strikernya di RB Leipzig dan top scorer juga, pemain muda. Jadi untuk gue sih ya kita tahu Bayern Munchen lah, semua pemain dirampok lah sama mereka yang ada di Jerman. Jadi kalau diincar Nkunku itu ya sangat masuk akal. Griezmann kemungkinan besar masih 1 tahun stay, baru dia dibeli dengan 40 juta, tapi nggak tahu deal-dealnya seperti apa. Tapi intinya Griezmann akan tetap stay di ATM. Kalau dia bermain 50% dalam 2 tahun itu, Madrid harus bayar ke Barca 40 juta. Kita lihat lagi seperti apa. Cavani akan cabut, Real Sociedad incar dia. Sebenarnya Cavani ini untuk setahun 2 tahun di Barca sebagai super sub oke juga loh. Karena kalau Luke de Jong harus balik ke Sevilla, Barca butuh super sub selevel Cavani ini. Jadi gue bilang ya gue nggak tahu penting atau enggak ya. Terakhir, Arsenal incar Marcus Rashford. Gue bilang it's a good deal untuk Rashford, untuk MU dan untuk Arsenal, karena Rashford butuh, kalau bilang butuh ruang baru, tantangan baru, semua baru, masih muda 24, 25 dan cocok di tim mudanya Arsenal. Beban mungkin tidak terlalu tinggi seperti di MU. Semua fans MU, manajemen berharap tiap tahun jadi juara, walaupun 5 tahun trofi Piala Ciki aja nggak dapat, tapi pressure-nya itu lebih tinggi daripada di Arsenal. Jadi kalau dia ke Arsenal, dia akan membuktikan lagi bahwa dia adalah pemain yang cocok, apalagi menjelang ke Piala Dunia. Jadi untuk gue sih
apa namanya, kalau Rashford ke Arsenal is a good deal untuk semua pihak. Oke, sementara itu dulu kita lihat video apa yang gue bikin hari Jumat. Thanks for watching.